kalau kita udah nggak butuh lagi bantuan makanan, logistik gitu, kita cuma butuh bantuan kain kafan gitu. Pemerintah ini benar-benar cukup lambat ya dalam tanggapannya gitu. Sedangkan para pejabat publik ini sibuk lagi pencitraan dengan bawa-bawa gotong-gotong beras gitu, terus foto-foto. Itu kan jadi kayak itu jadi mensiderai lah gitu dari pandangan korban gitu kan, bencana gitu. Ketika Harrison Ford turun langsung ke lapangan memantau via udara, kemudian penasaran mau ketemu langsung dengan Menteri Kehutanan ya pada waktu itu ya, dan ternyata responnya ketawa-ketawa dan tidak cukup menjelaskan apa-apa gitu. Tapi sampai kapan misalkan kita akan seperti itu, menunggu bencana terjadi lalu kita sibuk untuk menggalang dana, tentu itu sangat baik sekali ya. Tapi kita perlu melihat sesuatu yang lebih mengakar, sesuatu yang balik lagi di podcast Dua Arah. Jadi di hari ini di podcast kita yang episode kedua, kita akan membahas sesuatu yang cukup ramai ya dibicarakan di publik itu. Dan mungkin sebelum kita mulai gitu, kita turut berbelasungkawa terhadap bencana alam yang terjadi di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ya, yang hingga hari ini juga masih terus terjadi gitu, dan masih membutuhkan bantuan-bantuan yang banyaklah dari masyarakat dan pemerintah juga gitu. Nah di hari ini kita akan ngebahas soal bencana alam gitu. Nah kita tahu kalau bencana alam itu ternyata bukan ujuk-ujuk bencana terjadi karena alam lagi terganggu gitu. Tapi ada beberapa kebijakan yang mengakibatkan bencana itu cukup parah gitu. Karena Indonesia sendiri ini iklimnya iklim tropis gitu. Jadi kita nggak perlu kaget lagi gitu terhadap bencana-bencana yang mungkin terjadi ketika masanya terjadi gitu. Ketika musim hujan ya apalagi hujan, banjir gitu seharian nggak berhenti-berhenti kan. Longsor gitu. Nah tapi kita mau mengulik nih di balik bencana alam yang terjadi, apa aja sih yang bisa memfaktori bencana tersebut ini makin perparah gitu. Nah, kebetulan kita mau apa nih? Ya, kebetulan banget ya hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Bang Janwan Tarigan. Ya, beliau ini adalah penulis dan editor di Intrans Publishing. Ya, di bawah komunitas Kalimetro, dan ini juga ada salah satu contoh bukunya ya, Jejak Penggerak Literasi Bangsa. Ya, mungkin Bang Janwan di sini bakal menemani kita ya berbincang-bincang terkait bagaimana bencana alam ini sebenarnya bukan semata-mata hanya karena cuaca ekstrim atau karena hujan yang nggak berhenti-berhenti, tapi sebenarnya lebih dari itu kan, seperti kayak hujan yang airnya tidak teresap oleh pohon-pohon dan lain sebagainya. Bang Janwan ini ternyata ini ya cukup ahli di bidang politik anggaran gitu. Jadi mungkin beberapa menit ke depan kita bakal ngebahas bencana alam, juga ngebahas politik anggaran juga di belakangnya gitu. Udah cocok deh. Udah cocok nih. Kebetulan ada 2 gitu. Jadi di sini ada demokrasi di korupsi, beberapa tim ada banyak, gak Bang Janwan Tarigan sendiri aja gitu. Tapi ada beberapa tim dari komunitas Kalimetro juga yang ikut menulis. Badan Pekerja MCW. Badan Pekerja MCW gitu yang turut mengikuti penulisan demokrasi di korupsi gitu. Terus ada jejak penggerak literasi bangsa gitu. Jadi Bang Janwan aktif banget ya untuk menulis buku gitu. Udah nggak usah diragukan lagi lah skill kepenulisan Bang Janwan ini. Oke, jadi gimana nih sih? Kita ngebahas bencana alam nih, kira-kira enaknya dimulai dari mana dulu nih? Oke, jadi kita tahu ya Bang, kalau bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara ini ternyata cukup besar gitu, dan mendapatkan atensi publik yang cukup banyak ya gitu. Tapi kita lihat gitu, ternyata dari bencana ini banyak banget publik yang nyoroti gitu kalau bencana alam nih nggak semata-mata bencana alam aja yang terjadi gitu, tapi ada beberapa kebijakan pemerintah gitu yang cukup turut andil lah dalam memperparah kerusakan gitu. Terus memperparah juga korban jiwa gitu. Terus lahan-lahan yang mungkin nanti kita bahas lah itu di sini gitu. Gimana Bang Janwan lihat bencana alam yang ada di Aceh, Sumatera Barat sama Sumatera Utara gitu?
cukup mengagetkan ya bagi kita semua ketika terjadi bencana alam di Aceh, Tamiang, kemudian Sumatera Utara di Sibolga, yang kayu gelondongan itu yang kemudian viral di media sosial. Teman-teman juga barangkali melihat itu dan menjadi momentum saya kira untuk membuka mata, membangkitkan kesadaran bahwa kita berdampingan dengan alam dan karenanya kita harus menjaga alam. Kenapa kemudian bencana alam yang terjadi di 3 daerah selain tadi Aceh dan Sumatera Utara juga Sumatera Barat itu benar-benar parah karena ada manusia yang merusak alam. Viral tuh di media sosial bahwa hutan-hutan digunduli, kemudian pasca terjadi hujan terus-menerus gitu, akhirnya air langsung turun dan menghanyutkan sebagian besar perumahan warga yang ada di bagian hilir. Untuk diketahui, Sibolga itu sendiri ada di wilayah dekat dengan pantai. Oh iya, kalau lihat di peta gitu ya? Iya, dekat dengan pantai. Mestinya kan kalau salurannya baik dan alamnya terjaga di bagian hilir, itu mestinya bisa tersalurkan langsung ke laut gitu kan? Bisa tersalurkan langsung ke laut. Nah ini yang perlu saya kira untuk ditelusuri dan kita pelajari bersama bahwa alam itu hidup bersama dengan kita dan karenanya perlu kita jaga. Kalau ada yang menyebutkan, ya mungkin pejabat-pejabat kita mensimplifikasi ya permasalahan bahwa terjadinya banjir karena curah hujan yang tinggi gitu. Ya tentu kalau curah hujan kan kita nggak bisa menyalahkannya. Tapi sebagai manusia yang berakal dan bisa berpikir, kita mestinya bisa mencari apa akar masalah dari bencana kemarin itu. Karena ini bencana banjir bandang ya. Kalau bencana gunung meletus atau gempa tektonik gitu, kita sulit mengantisipasi, memitigasi gitu. Nah, tapi karena ini bencana banjir bandang, kita harus menelusuri, oh ternyata ada banyak hutan-hutan kita yang sudah gundul untuk kepentingan segelintir orang gitu. Berarti sebenarnya Bang, kalau terkait hutan-hutan di Sumatera yang udah gundul ini, apakah udah dari lama digundulin atau emang karena baru-baru ini digundulin makanya baru banjir besar gitu? Itu gimana tuh Bang? Menurut informasi yang saya baca ya, ada perusahaan yang memang sudah sejak lama berdiri, terutama di Sibolga gitu, yang sudah lama beroperasi di situ dan mengambil kayu dari hutan gitu. Memang sudah ada izinnya, tapi perlu kita kaji ulang gitu, sejauh mana kemudian izin-izin itu berpengaruh terhadap pencegahan bencana. Gitu. Nah, kalaupun sudah ada izinnya tapi bencananya terjadi gitu, itu kan artinya perlu dikaji ulang gitu. Apa yang salah gitu, sehingga peraturan tentang operasionalisasi perusahaan itu bisa diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan hidup. Oh berarti kalau melihat dari bencana di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara itu berarti kira-kira AMDAL-nya itu kurang disosialisasikan juga dari pemerintah ke perusahaan terkait gitu? Kalau secara AMDAL mungkin ya sudah, karena izinnya sudah terbit, itu sudah lolos walaupun masih perlu untuk ditelusuri gitu. Hanya saja sekalipun izin-izin itu sudah terbit, saya kira banyak aspek itu perlu dikaji ulang. Dan sekaligus ya perlu momen bencana seperti ini agar tidak terulang kembali, dan kalaupun ada bencana ada mitigasi yang benar-benar dipersiapkan secara matang, maka ada kebijakan-kebijakan yang harus dirancang sematang mungkin oleh pemerintah agar ke depan itu kita nggak sibuk ketika bencananya terjadi, tapi kita menyiapkan
pencegahan dan mitigasi bencana. Kita tahu sendiri kan di Indonesia ini kan negara Langganan yang lah ya. negara yang rawan Rawan bencana bencana ya, gitu. mulai dari banjir, erupsi gunung berapi, gempa, apalagi gempa bumi, tsunami. gempa bumi, gempa tektonik dan banyak lainnya gitu. Nah, maka dari itu ya karena negara kita rawan, perlu ada kebijakan, dan untuk membuat kebijakan itu kan ya harus ada anggaran publik kayak gitu. Dan disitulah peran negara harus hadir, karena kita sepakat untuk bernegara gitu. Salah satu tujuan utamanya yang termaktub dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah gitu kan. Nah, kejadian kemarin itu kan mestinya negara hadir, karena bagian dari anak bangsa gitu. Negara harus melindungi gitu. Nah, cuma kan kita bisa melihat sendiri tanggap bencana dari pemerintah pun masih minim dan cukup lambat ya. Mungkin teman-teman juga melihat itu di media sosial, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube gitu. Ya, terus kalau misalnya terkait kan berarti karena hutan tuh udah banyak yang dibabat gitu ya di Sumatera. Nah, akhir-akhir ini juga jadi muncul lagi nih viral yang video Pak Zulhas. Oh, iya, yang diwawancara sama Harrison Ford itu. Iya. Pas beliau itu masih menjadi Menteri Kehutanan. Nah, itu kalau menurut Bang Januan sendiri tuh ada pandangan tersendiri nggak sih terkait ya itu kan dibabat tuh udah dari tahun dulu gitu. Apakah sebenarnya ada hubungannya, korelasinya sekarang gitu? Wah, itu menarik tuh, karena cukup membuat kita geram ya. Cukup membuat kita geram bagaimana cuplikan wawancara itu gitu ketika Harrison Ford turun langsung ke lapangan memantau via udara, kemudian penasaran mau ketemu langsung dengan Menteri Kehutanan ya pada waktu itu ya. Dan ternyata responnya ketawa-ketawa dan tidak cukup menjelaskan apa-apa gitu. We've been traveling around your country for the past couple of weeks. We have some questions. In the last 15 years, 80% of the forest has been commercially exploited. And when you ask many Indonesians why this has taken place, they say, sir, that there's too strong a connection between business and politics in this country. We were in Tesonilo National Park. It's not funny. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads. Nah, itu juga sekaligus membuktikan bahwa bencana yang terjadi hari ini, sebab-sebabnya, faktor-faktornya itu sudah rusak sejak lama gitu, sudah berlangsung sejak lama. Akumulasi ya berarti? Akumulasi dari perbuatan-perbuatan merusak lingkungan yang sejak lama sudah dilakukan. Ya. Nah, sekarang ini kan yang terjadi bencana memang 3 daerah gitu. Ada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kita bisa merefleksikan gitu, atau kita membaca dari beberapa temuan penelitian atau reportase, baik itu video maupun tulisan kayak gitu, daerah-daerah mana saja yang belakangan ini sudah rusak hutannya. Bukan hanya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, termasuk Jawa gitu ya. Dan kita tinggal, kalau tidak ada pembenahan yang berarti gitu, kita tinggal menunggu waktu kapan giliran daerah-daerah yang lain. Semoga di momen ini itu tidak terjadi, karena kesadaran kita tumbuh bersama kayak gitu. Nah, ini juga menjadi satu poin penting ya. Kenapa kemarin itu rame juga ya, ketika pemerintah daerah itu teriak-teriak meminta dukungan pusat untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, itu justru nggak kejadian. Padahal salah satu aspek penting ketika ditetapkan sebagai bencana nasional itu, pemerintah daerah sudah tidak sanggup. Dan teman-teman bisa menyaksikan sendiri gitu di berbagai cuplikan wawancara atau pernyataan dari kepala daerah yang menyatakan kita butuh bantuan pusat.
gitu. Kita butuh bantuan pusat. Nah, tapi kan nyatanya sampai hari ini belum ditetapkan statusnya sebagai bencana nasional. Kenapa penting bencana nasional? Selain karena untuk penanganan bencana banjir di 3 daerah itu, sekaligus menunjukkan keseriusan kita bahwa lingkungan hidup di Indonesia ini perlu dilihat secara serius, bukan hanya di 3 daerah di Sumatera gitu, tapi di daerah-daerah yang lain. Kalau ada sebab-sebab yang kriterianya sama dengan bencana di Sumatera, berarti kita juga patut memetakan potensi bencana di daerah-daerah lain, sehingga ini bisa menjadi masuk ke dalam program pemerintah untuk mencegah dan memitigasi bencana di kemudian hari. Gitu. Kemarin ini cukup viral ya, banyak yang lihat kalau ternyata hutan-hutan di Aceh itu pada gundul kan. Terus ada yang ini juga yang nge-tweet di X gitu kalau are you ready Jakartans gitu, karena di Bogor sendiri juga ternyata udah banyak pertambangan gitu. Apalagi Bogor kan ini terkenal curah hujannya tinggi kan. Nah, jadi ternyata dari masyarakat sipil sendiri tuh udah banyak kan ngelihat kalau kayaknya bencana ini Aceh ini bukan hanya satu-satunya bencana yang terjadi tahun ini gitu, tapi banyak banget potensi-potensi yang terjadi di daerah lain gitu, akibat dari kebijakan pemerintah yang hanya fokusnya investasi gitu, pertambangan gitu. Terus juga yang Prabowo bilang, kalau Presiden Prabowo bilang kalau harus berterima kasih sama hutan sawit gitu. Itu kan padahal banyak dampak-dampak negatif yang lain gitu. Katanya hutan sawit juga pohon kan. Gitu. Pohon sawit. Iya. Nah, tapi lihat-lihat bencana di 3 provinsi ini ya Bang, itu kan cukup besar gitu. Kira-kira dari segi politik anggarannya sendiri gitu, Bang Januan ngelihatnya udah terpetakan dengan benar atau enggak gitu, dari entah dari mitigasinya gitu atau dari pasca bencananya gitu yang dilakukan oleh kebijakan pemerintah gitu. Poin penting dari kehadiran negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia itu, salah satunya di penanganan bencana, itu sebenarnya didukung oleh anggaran yang memadai. Anggaran dalam hal ini bukan hanya urusan duit ya, tapi program mitigasi dan pencegahan bencana, sekaligus juga ketika bencana terjadi yang di luar dari upaya-upaya mitigasi itu juga tanggap untuk menangani kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa melihat bagaimana kondisi di 3 daerah di Sumatera Utara ketika terjadi bencana, itu benar-benar tidak ada tanda-tanda atau sirine dari pemerintah bahwa akan ada satu bencana yang akan melanda Sumatera gitu. Mungkin hanya sebatas pernyataan dari BMKG gitu. Itu saja menurut saya tidak cukup, tapi harus kepada lingkup teknisnya di daerah mana saja gitu. Nah, ini kan bagian dari anggaran sebenarnya. Sehingga ketika kita bisa memetakan potensi kerawanan bencana di daerah-daerah, itu akan diikuti oleh programnya, anggarannya gitu. Programnya ada, anggarannya ada. Mendukung ya. Iya, untuk memitigasi bencana gunung meletus atau tsunami kayak gitu, atau misalkan banjir bandang, maka kan harus ada alat-alat yang mengikuti kan. Yang udah modern juga. Iya, yang udah modern juga. Dan untuk membeli alat itu kan butuh yang namanya anggaran. Dalam hal itu duit gitu. Nah, dan itu diatur dalam belanja tak terduga mestinya. Jadi setiap pemerintah daerah itu, termasuk pemerintah pusat, itu ada belanja tak terduga yang yang diatur di dalam undang-undang tentang anggaran belanja dan anggaran pendapatan dan belanja nasional dan anggaran pendapatan belanja daerah. Kalau melihat konteks bencana yang terjadi di 3 daerah Sumatera Utara, itu kelihatan BTT-nya kecil gitu, sehingga tidak cukup nih dari anggaran belanja tak terduga itu untuk merespon
menanggapi bencana yang insidental, bencana yang terjadi. Apalagi ini sudah di akhir tahun, gitu, sudah di akhir tahun. Mungkin sudah terpakai untuk yang lain. Nah, ketika misalkan tadi mitigasinya terpetakan dengan baik, itu kan akhirnya bisa dianggarkan yang sesuai dengan mitigasi itu tadi. Bisa jadi lebih efektif Bisa juga. lebih efektif, sehingga korbannya tidak sebanyak seperti yang sekarang, baik itu korban manusia gitu, kerugian ekonomi maupun kerugian sosial. banyak binatang-binatang juga yang Banyak binatang-binatang juga. arus juga ya. Artinya ini problem struktural yang harus juga diselesaikan secara kebijakan gitu. Memang kita melihat ketika terjadi bencana dan pemerintah lambat turun, solidaritas warga Indonesia itu cukup tinggi. Gitu. Warga bantu warga rame digeliatkan di berbagai daerah oleh influencer, oleh aktor-aktor, oleh anak muda kayak gitu. Itu cukup baik gitu. Tapi sampai kapan misalkan kita akan seperti itu, menunggu bencana terjadi lalu kita sibuk untuk menggalang dana. Tentu itu sangat baik sekali ya. Tapi kita perlu melihat sesuatu yang lebih mengakar, sesuatu yang lebih struktural kayak gitu, sehingga ke depan itu ada satu kebijakan yang dia komprehensif dan holistik untuk memitigasi dan menanggulangi bencana alam. Pokoknya emang udah jadi tanggung jawab negara gitu kan. Betul, untuk menjaga tanggung jawab dan negara. sebagai kontrak sosial juga kan. Sehingga apapun masyarakat pun merasa memiliki gitu, karena negara melalui pemerintah yang sudah dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan rakyat kayak gitu, dan rakyat membayar pajak retribusi gitu. Itu kan duitnya sudah terkumpul, mestinya kan dipakai untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Dan ketika itu benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat, kita sebagai rakyat kan pasti Sejahtera. semakin merasa memiliki bahwa ini benar-benar negara saya, makin taat pajak lah gitu. Iya, nggak makin bentrok lah. Iya, justru yang kita amati kan sebaliknya, pernyataan-pernyataan yang justru membangkitkan rasa antipati kan. Ketika misalkan di medsos itu, sebentar dulu. Ini kok tiba-tiba masuk ke YouTube ini, Cur. Ketika sebaliknya justru kita bisa melihat gitu, yang dilakukan oleh pemerintah itu justru membangkitkan rasa antipati ya, masyarakat. Ketika banyak pernyataan-pernyataan yang itu kontroversial dan bertentangan dengan hati nurani ya. Seharusnya tidak dikeluarkan pejabat publik yang mestinya mementingkan kepentingan masyarakat gitu. Salah satunya misalkan ketika ada pernyataan bahwa bencana yang terjadi di Aceh, Sibolga, kemudian Sumatera Barat itu nggak serame di media sosial. Padahal di lapangan itu masyarakat sudah menjerit-menjerit. Termasuk kepala daerah yang menyaksikan langsung itu sudah meminta tolong. Nah ini kan mestinya yang terlebih dahulu bisa merasakan dan memahami kondisi di lapangan itu pemerintah. Ya dari badan penanggulangan bencana nasional ya, termasuk badan penanggulangan bencana di daerah ya, dengan koordinasi itu, karena dengan pengalamannya. Nah ini juga patut kita kritisi dan kita mintai pertanggungjawabnya, bahwa yang mestinya menduduki pos-pos yang strategis seperti itu adalah orang-orang yang benar mumpuni dan mempunyai sense of crisis. Nah, pernyataan seperti yang kemarin itu kan bisa dibilang tidak memiliki sense of crisis ya. Justru malah memicu amarah. Iya, memicu amarah dan sangat sedih sekali sebenarnya. Iya Bang, kan bicara soal anggaran publik dan anggaran bencana gitu ya, itu gimana sih Bang Januan itu memahami atau gimana agar kita tuh sebenarnya bisa paham soal anggaran-anggaran gitu, apakah kayak anggaran
tentang bencana nasional dan daerah itu apakah berbeda atau gimana sih Bang sebenarnya? Seperti sederhananya seperti ini. Kalau anggaran itu bisa kita sebut sebagai uang rakyat. Kenapa disebut uang rakyat? Karena sumbernya dari rakyat. Baik itu anggaran pendapatan dan belanja nasional maupun anggaran pendapatan belanja daerah itu adalah uang rakyat. Karena kita bayar pajak, pajaknya banyak macamnya ya. Iya, banyak macam. Kemudian bayar retribusi dan lain-lain pendapatan negara yang sah, yang itu juga kita sepakati sebagai sumber daya negara gitu. Kalau namanya sudah sumber daya negara, maka negara ini kan abstrak, milik rakyat juga kayak gitu. Dan itu karena sudah tertulis juga di dalam Undang-Undang Dasar kayak gitu, bahwa sumber daya kita juga dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Maka keseluruhan keuangan negara itu secara filosofis kita sebut sebagai uang rakyat. Dan karenanya itu uang rakyat, kita sebagai pemilik uang tentunya ya pengen duit itu dipakai untuk sebaik-baiknya dong. Ya. Untuk siapa? Ya untuk rakyat, untuk pemiliknya lah. Nah, kayak gitu. Kayak gitu juga dalam tataran duit uang rakyat ya, keuangan negara. Yang belakangan ini memang ada pergeseran makna ketika kita membahas keuangan negara, maka itu akan lekat dengan makna bahwa itu milik pemerintah. Makanya kan ada semacam makna yang menggelitik sebenarnya ketika teman-teman tahu penyaluran bansos gitu. Kita akan sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah gitu. Padahal itu bukan dari pemerintah. Pemerintah hanya sebagai penyalur yang kita gaji untuk dikembalikan kepada masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk masyarakat yang mana? Kan kita banyak nih, 280 juta penduduk Indonesia gitu kan. Tentu masyarakat yang paling membutuhkan. Makanya kan akhirnya muncul program-program itu. 3 daerah Sumatera Utara sangat membutuhkan. Nah, mestinya pusat hadir di situ untuk memberikan bantuan menyalurkan bantuan ya, lebih tepatnya menyalurkan bantuan melalui penyediaan anggaran, entah itu akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten kota gitu. Nah, karena ini cukup penting sekali ya peranan anggaran ini, dan belakangan terjadi pergeseran makna, momentum ini mestinya kita semakin melek ya, semakin terbuka matanya dan kesadarannya bahwa anggaran publik itu duit rakyat, duit setiap kita ini, dan karena itu kita perlu mempelajari dan menumbuhkan kesadaran, dan setelah itu kita terlibat mengawasi dan bahkan aspirasi-aspirasi kita bagaimana agar anggaran publik itu dikelola dengan baik, itu bisa kita lakukan gitu. Terutama anak muda gitu yang masih semangat dan idealismenya tinggi seperti kita. Gitu. Tapi ngelihat bencana di 3 provinsi ini kan cukup besar ya Bang. Terus sampai sekarang ini belum ada dari pemerintah menyatakan kalau itu bencana nasional gitu. Dan banyak dari publik juga yang cukup mendesak ya pemerintah untuk menyatakan bencana di 3 provinsi tersebut itu harus menjadi bencana nasional gitu. Kira-kira ada perbedaan nggak Bang dari mungkin segi anggaran gitu atau kebijakan ketika satu bencana ini dikatakan bencana nasional bukan daerah lagi gitu? Oh ya, tentu konsekuensi dari status itu ada ya. Yang pertama kita bahas di soal apa sih kriteria ditetapkannya satu bencana statusnya daerah atau nasional gitu. Biasanya itu indikatornya bukan hanya dari korban jiwa, tapi juga dari kerugian ekonomi, sosial, kemampuan pemerintah daerah, dan bencana yang terjadi nggak hanya di satu titik kecil. Nah, sementara di Sumatera itu terjadi di 3 provinsi. Itu kan cukup udah luas sekali. Bahkan pernyataan Gubernur Aceh menyebut apa yang terjadi di Aceh Tamiang itu lebih mengerikan dibandingkan tsunami tahun 2004. Teman-teman bisa bayangkan. Tsunami 2004 itu
ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Nah, karena dari beberapa bacaan dan informasi yang saya lihat itu di Aceh Tamiang itu sendiri itu beberapa kampung itu hilang, tersapu. Nah, ini kan mengerikan sekali. Dan kalau kita masih menganggap ini sebagai candaan dan menyebut tidak serame di media sosial, wah, kita sedih sekali melihat itu. Dan sebagai anak muda yang mencintai negara ini, kita harus menunjukkan rasa cinta dengan marah, mengkritisi dan menggugat negara, menggugat pemerintah pusat. Gitu. Nah, dengan kesadaran itu kita akan bisa memberikan rasionalisasi kenapa ini kemudian penting untuk ditetapkan sebagai bencana nasional gitu. Nah, kenapa kita dorong sebagai bencana nasional? Apa yang membedakan? Dari segi anggarannya tentu akan sangat berbeda gitu. Ketika itu ditetapkan sebagai bencana nasional, maka program itu menjadi program pemerintah pusat, anggarannya, timnya juga dari pemerintah pusat. Cuma memang masih ada di beberapa diskursus itu yang menyebut kalau pemerintah daerah masih sanggup, ya biar nggak mengganggu tim dari pemerintah daerah karena punya BPBD juga gitu, maka nggak perlu pusat ya gitu. Nah, sementara kan sudah jelas-jelas ya bahwa di daerah itu meminta pertolongan gitu. Iya, bahkan yang kemarin tuh yang bupati atau wali kota kan yang tanda tangan pernyataan tidak mampu menangani itu kan. Betul. Ya, cuma setelah sampai ada surat pernyataan kayak gitu, tapi pemerintah pusat juga belum menetapi sebagai bencana nasional gitu kan. Bahkan di beberapa artikel itu ada satu artikel yang menyoroti ya bencana di Aceh itu korbannya itu udah menyatakan kalau kita udah nggak butuh lagi bantuan makanan, logistik gitu, kita cuma butuh bantuan kain kafan gitu. Itu kan cukup mengiris hati kan kalau pemerintah ini benar-benar cukup lambat ya dalam tanggapannya gitu. Karena emang kekurangan makanan, terus mereka juga banyak yang puasa gitu di sana karena air bersih pun nggak ada gitu. Sedangkan para pejabat publik ini sibuk lagi pencitraan dengan bawa-bawa gotong-gotong beras gitu, terus foto-foto. Itu kan jadi kayak itu jadi menciderai lah gitu dari pandangan korban gitu kan, bencana gitu. Bahkan di saat sedang berduka aja ada yang berani masih menjilat gitu kan. Itu namanya kalau dalam teori sosiologi dan politik itu dramaturgi politik. Jadi apa yang di panggung depan dan di panggung belakang itu berbeda gitu. Politik seolah-olah gitu. Seolah-olah ketika bencana itu sebagai orang yang membantu dan bahkan bagian dari korban gitu. Tapi ternyata yang menyebabkan bencana itu mereka juga gitu. Tindakan-tindakannya sebelum-sebelumnya gitu. Termasuk juga yang tadi sempat kita singgung soal Menteri Kehutanan di masa lampau yang diwawancara itu tadi kan gitu. Ya barangkali kita sangat berbelasungkawa ya, dan jangan larut gitu, tapi jadikan ini sebagai momen untuk bangkit dan merefleksikan kira-kira apa yang salah dari cara kita bernegara selama ini gitu, cara kita hidup selama ini, apakah kita merusak alam gitu, dan apa akar masalahnya, itu yang paling penting dijawab. Dan satu juga poin penting ketika kita ingin mendorong itu menjadi bencana nasional, bahwa sebab-sebab bencana itu terjadi harus benar-benar ditelusuri akar masalahnya gitu, sehingga bisa cari jalan keluarnya dan diselesaikan. Kalau banyak terjadi penembangan hutan, kemudian izin perusahaan yang diloloskan dan merusak alam gitu, yaitu harus dicabut dan dikaji ulang gitu. Termasuk juga kita refleksikan, karena tanda-tanda itu bukan hanya di Sumatera gitu, termasuk juga yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan Papua. Maka kita patut untuk curiga, patut untuk mempersiapkan diri, mitigasi bencana, dan menelusuri apa penyebab
kerusakan-kerusakan alam yang sudah selama ini terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Betul. Jadi bahkan nggak cuma di ini ya, di daerah yang saat ini jadi sorotan gitu, 3 provinsi gitu. Bahkan di Malang sendiri gitu ya, kita sering banget menyoroti gitu kalau banyak model-model kalau bangun dulu izin belakangan gitu. Nah, itu kan ya, itu pada akhirnya yang penyakit birokrasi. iya, itu menjadi salah satu ini ya, corak dari pemerintah gitu yang selalu meloloskan perusahaan-perusahaan Iya, gitu. jadi menggampangkan gitu kan Jadi mereka. banyak perusahaan-perusahaan yang AMDAL pun nanti gitu, tapi ya udah bangun dulu gitu. Pada akhirnya lingkungan yang menjadi korbannya gitu. Dan kita juga jadi korbannya juga atas kebijakan pemerintah gitu. Iya, nah kan sebenarnya kalau terkait ya bencana alam yang tadi gitu, menurut pandangan Bang Januan sendiri terkait pentingnya pemahaman gitu tentang anggaran, ya baik anggaran daerah atau anggaran nasional, itu bagaimana sih sebenarnya bisa dikaitkan gitu dengan kesiapan pemerintah untuk menanggapi, menindaklanjuti bencana alam-alam tersebut? Tentu yang pertama, kalau kita tarik jauh kenapa kita sepakat bernegara dan kenapa negara ini terbentuk gitu, yang menjadi poin utama yang harus diprioritaskan oleh pemerintah itu perlindungan terhadap segenap warga Indonesia. Kalau itu sudah ditetapkan sebagai prioritas, maka program-program yang menjadi turunannya itu juga akan menjadi prioritas. Nah, selama ini berarti mungkin secara formalistik itu ditetapkan sebagai prioritas, tapi dalam pelaksanaannya masih mengutamakan hal-hal lain yang barangkali tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat, termasuk memfasilitasi kepentingan-kepentingan segelintir elit orang itu tadi yang pada akhirnya patut kita curigai ada potensi-potensi state capture corruption, ada potensi-potensi korupsi gitu, yang memperjualbelikan, yang menukarkan antara sumber daya alam negara dengan kepentingan pemodal, kepentingan elit oligark. Gitu. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita baca bersama ya. Kita baca bersama. Ya berarti dari pembahasan kita ini cukup jadi refleksi kritis gitu ya Bang, untuk kita melihat suatu bencana itu juga banyaklah faktor-faktor yang mempengaruhi gitu bencana itu semakin parah gitu. Di antaranya mungkin kebijakan pemerintah gitu. Terus juga ya ternyata kita membaca anggaran itu menjadi salah satu kemampuan dasar lah dalam bernegara gitu, karena pada akhirnya uang negara pun uang rakyat gitu. Jadi apa yang kita setorkan negara itu harus baik-baiknya untuk kepentingan rakyat gitu. Jadi ya mungkin di hari ini kita cukup daging banget lah pembahasannya. Gitu. Udah sangat terbuka lagi ya wawasan-wawasan kita berdua ini terkait anggaran ini, terkait bagaimana sebenarnya rakyat tuh kadang lupa di mana pas pemerintah datang bawa bantuan sosial tuh menyanjung-nyanjungkan pemerintah. Terima kasih pemerintah, padahal mereka lupa itu sebenarnya emang duit mereka ya, dan emang udah seharusnya begitu kan ya Bang ya. Ya gitu. Jadi mungkin ini cukup jadi ini ya pembuka wawasan kita buat mungkin penonton juga gitu yang menonton video ini dari awal sampai akhir gitu, sehingga kita pahamlah terhadap anggaran, politik anggaran gitu, dan juga langkah kita lah sebagai warga negara Indonesia gitu yang mungkin kita punya apa ya di daerah kita masing-masing juga berpotensi nih mengalami bencana alam juga gitu, karena lingkungan kita tuh udah rusak banget gitu. Ya mungkin gitu aja ya Pak. Gitu aja kali ya. Gitu aja ya Bang Januan, terima kasih banyak gitu atas waktunya gitu kita berbincang hal-hal yang kritis gitu. Ya, menambah wawasan kita dan juga para penonton ya. Semoga para penonton juga bisa ikut bertambah wawasannya dan semakin terbuka gitu kan. Oke, mungkin segitu aja dari kami. Jangan lupa tonton episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa di podcast Dua Arah.